Lo digaji dolar, tapi hidup lo juga udah dolar. Kapan terakhir lo beli sesuatu dan lo pikir dalam dolar sebelum rupiah? Cuma $20 kok. Kita diam-diam gaji dolar yang dulu kerasa gede tiba-tiba jadi rantai. Di episode kemarin kita ngomongin satu hal. Mending tidur aja di kabin. Dan gue bilang itu bukan pilihan. Itu pasrah yang udah dikemas jadi kebiasaan. Tapi ada satu lapis lagi yang lebih halus dari pasrah. Sesuatu yang gak bikin lo diem, tapi justru bikin lo terus bergerak ke arah yang salah. Gue mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bikin lo defensif. Tapi dengerin dulu sebelum lo skip. Lo digaji dolar, tapi hidup lo juga udah dolar. Maksudnya gimana? Coba ingat kapan terakhir lo beli sesuatu dan lo pikir dalam dolar sebelum rupiah. Cuma $20 kok. Murah ini 50 perak doang. Worth it. Kan gue digaji dolar. Kalau kalimat-kalimat itu familiar, berarti episode ini untuk lo. Gue gak mau ngomongin berapa gaji lo. Itu urusan lo dan kontrak lo. Yang mau gue bahas adalah sesuatu yang lebih licik dari itu. Gimana gaji dolar bisa diam-diam ngangkat standar hidup lo tanpa lo minta, tanpa lo sadari. Dan ini bukan cuma terjadi di kapal. Ini kejadian di mana aja orang dapat income yang kerasa lebih gede dari biasanya. Tapi di kapal ada faktor tambahan yang bikin ini lebih parah. Lo hidup dan belanja dalam mata uang yang sama dengan gaji lo. Pas kapal nyandar di port, beli makanan, minuman, belanja di department store, dolar. Shopping online pas bosan di kabin, pakai dolar. Belanja duty free pas kapal mau berangkat, dolar juga. Dan karena semua ini kedengaran kecil dalam dolar, lo gak ngerasa lagi ngabisin banyak. Padahal di rumah, orang tua lo masih mikir dalam rupiah, kebutuhan lo di darat masih rupiah, dan tujuan finansial lo, rumah, pendidikan anak, pensiun, semuanya dengan rupiah. Gue mau ngasih lo 3 cara yang paling umum gue lihat sendiri. Pertama, belanja online jadi gak kerasa. Amazon, eBay, duty free. Lo scroll lihat harga dalam dolar dan otak lo langsung ngekalkulasi. Ini murah. Tapi coba lo convert dulu sebelum lo check out. $50 itu sekitar 800 ribuan rupiah. Kalau lo beli 2 barang kayak gitu sebulan, itu 1,6 juta rupiah yang keluar dari sesuatu yang lo anggap gak seberapa. Dan yang paling sering kejadian bukan satu pembelian besar, tapi 12 pembelian kecil yang masing-masing kerasa gak masalah. Kedua, pas pulang ke darat standar hidup juga ikut naik. Ini yang paling mahal tapi paling gak disadari. Waktu ngejalanin kontrak, lo kebiasa belanja dalam dolar. Waktu pulang ke Indonesia, otak lo belum di reset. Jadi, lo mulai lihat rumah lama kerasa kurang, motor lama kerasa kurang, barang-barang di rumah kerasa perlu di-upgrade. Kan gue udah kerja keras, masa masih gini aja? Dan dari situ mulai gedein rumah, beli mobil, renovasi dapur, beli perabot baru. Semua dengan logika yang sama. Gue masih digaji dolar. Gue mampu. Dan mungkin memang mampu. Mampu banget. Tapi masalahnya bukan di pembeliannya. Masalahnya adalah setelah rumah digedein, setelah mobil dibeli, biaya hidupnya juga ikut naik permanen. Listrik lebih gede, bensin lebih banyak, perawatan lebih mahal. Tapi kontrak lo gak permanen, dan gaji lo gak dijamin naik terus.
Ketiga, hobi yang dulu kecil sekarang jadi serius. Ini yang paling halus. Dulu lo suka koleksi sesuatu, mungkin action figure, mungkin sneakers, kamera, atau mungkin jam tangan. Waktu gaji rupiah lo beli sesekali aja. Sekarang lo digaji dolar, lo belinya makin serius. Dan lo ngasih label yang kedengaran bijak. Ini investasi. Ini passion gue. Ini yang bakal bikin gue semangat kerja. Mungkin iya. Mungkin memang itu bikin lo bahagia. Tapi coba hitung satu kontrak. Berapa yang keluar untuk hobi itu? Kalau jawabannya bikin lo gak nyaman, itu sinyal yang perlu dengar. Sekarang gue mau lurusin satu hal. Gue bukan bilang lo gak boleh beli barang bagus. Gue bukan bilang lo gak boleh upgrade rumah. Gue juga bukan bilang hobi lo itu salah. Yang gue bilang adalah ini. Kalau standar hidup lo naik permanen, tapi income lo masih bergantung pada kontrak yang sifatnya sementara, itu adalah gap yang berbahaya. Karena gap itu gak kerasa selama kontrak lo masih ada. Gap itu baru kerasa waktu kontrak lo cancel mendadak. Medical lo gak lolos. Perusahaan melakukan restrukturisasi. Atau lo sendiri yang udah capek. Tapi gak bisa berhenti karena standar hidup lo udah terlalu tinggi untuk ditinggal. Dan di titik itu, gaji dolar yang dulu kerasa gede tiba-tiba jadi rantai. Gue pernah ngeliat ini dari dekat. Ada yang kerja di kapal bukan karena mereka mau, tapi karena rumah yang udah digedein itu cicilannya harus dibayar. Mobil yang dibeli itu pajaknya harus dilunasin. Gaya hidup yang udah naik itu susah diturunin lagi. Dan gue di satu titik pernah ngerasa bayangan dari perasaan itu juga. Cerita lengkapnya nanti gue sampein. Jadi, gimana cara keluarnya? Gue mau ngasih tahu satu pergeseran cara pikir. Simple tapi gak gampang. Berhenti pikir dalam dolar. Mulai berpikir dalam tujuan. Maksudnya gimana? Sebelum lo beli sesuatu, bukan cuma nanya gue mampu atau kagak, tapi tanya juga, ini masuk ke tujuan finansial gue yang mana? Kalau gue beli ini, pos mana yang berkurang? Dan gue oke dengan trade-off itu atau enggak? Karena masalahnya bukan di barang yang lo beli. Masalahnya di keputusan yang lo buat tanpa konteks dan tujuan yang jelas. 50 perak untuk sesuatu yang masuk keluar rencana lo, itu bukan pemborosan. 50 perak untuk sesuatu yang lo beli karena bosan, karena FOMO, karena kan digaji dolar, itu beda cerita. Gaji dolar itu privilege, tapi privilege tanpa sistem adalah percepatan menuju titik yang sama atau nol. Sebelum gue selesain episode ini, gue mau lo jawab satu pertanyaan. Sejak lo digaji dolar, standar hidup lo naik berapa persen? Bukan naik berapa nominalnya ya, tapi naik berapa persen dibanding waktu lo sebelum digaji dolar. Kalau jawabannya lebih dari 50% dan tabungan lo nggak ikut naik sebanding, itu bukan tanda lo sukses. Itu tanda gaji dolar lo lagi kerja buat gaya hidup lo, bukan buat masa depan lo. Dan gak ada yang salah dengan ngakuin itu. Yang salah cuma satu, tahu tapi tetap diam. Gaji dolar itu bukan jaminan.
Dia bisa jadi pelampung atau bisa jadi tirai yang nutupin lubang yang sebenarnya makin lama makin gede. Bedanya ada di satu keputusan. Apakah lo yang mengendalikan dolar lo? Atau dolar yang pelan-pelan ngendaliin standar hidup lo? Gaji dolar bukan tujuan. Dia cuma alat. Dan alat yang gak diarahin bisa nyakitin tuannya sendiri. Di episode terakhir season 1, kita bakal bahas sesuatu yang lebih personal dari duit. Kita udah ngomongin tentang gaji, udah ngomongin tentang pola, udah ngomongin tentang psikologi. Tapi ada satu pertanyaan yang belum pernah gue tanya langsung. Lo sebenarnya nuker waktu lo dengan harga berapa? Shift panjang, jauh dari keluarga, ulta anak kelewat, lebaran di kapal, natalan tahun baruan di kapal, badan capek, fisik lelah, kepala penuh. Semua itu punya harga. Dan kalau ujungnya duit lo tetap gak kemana-mana, gimana coba? Di episode berikutnya, gaji versus waktu, lo sebenarnya digaji buat apa? Karena kerja di kapal itu bukan cuma soal duit yang masuk, tapi soal apa yang lo keluarin untuk mendapatkannya. Well, see you on next episode.